Jumpa lagi dengan Kang Izul Official. Kali ini Kang Izul mencoba menggali masa keemasan Kerajaan Cirebon dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Dikisahkan kurang lebih 1 tahun setelah Syarif Hidayatullah menetap di Cirebon, tepatnya pada tahun 1479 Masehi. Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana selaku penguasa Cirebon menyerahkan tampuk pimpinan kepadanya. Pada waktu itu Syarif Hidayatullah selain sebagai keponakan Pangeran Walangsungsang, juga telah menjadi menantu bagi Pangeran Walangsungsang. Penobatan Syarif Hidayatullah mendapat dukungan dari para wali di Pulau Jawa yang dipimpin langsung oleh Sunan Ampel. Syarif Hidayatullah oleh para wali kemudian dianugerahi gelar sebagai Panetep Panatagama Islam di Tanah Sunda dan sebagai Tumenggung Cirebon. Dengan berkuasanya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon berubah statusnya menjadi kerajaan Islam yang berdaulat dan pusat pemerintahan di Keraton Pakungwati. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, kerajaan Islam Cirebon mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masa itu, bidang keagamaan, politik, dan perdagangan berkembang sangat maju. Pada masa Sunan Gunung Jati, upaya Islamisasi diintensifkan dan dilakukan secara masif. Dalam bidang politiknya Sunan Gunung Jati mengeluarkan kebijakan menggalang kekuatan dengan penguasa Demak dan memerdekakan diri dari kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Guna merealisasikan kebijakannya, Sunan Gunung Jati mulai mengeluarkan keputusan untuk menghentikan kewajiban memberi upeti tahunan berupa garam dan terasi kepada Kerajaan Sunda Pajajaran. Tindakan Sunan Gunung Jati tentu membuat Raja Kerajaan Sunda Pajajaran marah dan kemudian mengutus Tumenggung Jagabaja beserta 60 orang pasukannya untuk mendesak penguasa Cirebon agar menyerahkan upeti. Akan tetapi, sesampainya di Cirebon, Tumenggung Jagabaja beserta pasukannya tidak menjalankan perintah dari Raja Kerajaan Sunda Pajajaran. Bahkan balik membelot dan semuanya menyatakan keinginan untuk memeluk agama Islam. Mereka pun tidak kembali ke Pajajaran serta memilih menetap di Cirebon mengabdi kepada Sunan Gunung Jati. Alasan Sunan Gunung Jati menghentikan upeti tahunan kepada Kerajaan Sunda Pajajaran, pertanda bahwa Cirebon melepaskan diri dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Sejak pemerintahan Cirebon dipegang Sunan Gunung Jati, Kerajaan Sunda Pajajaran takut tak berdaya dan tanpa ada halangan berarti. Hal itu dikarenakan adanya beberapa penyebab. Pertama, karena Kerajaan Sunda Pajajaran sedang mengalami kemunduran dan kekuatannya semakin digerogoti oleh penguasa-penguasa daerah yang ingin melepaskan diri dari kekuasaannya. Seperti Raja Galuh, Talaga, dan Banten. Kedua, Tumenggung Jagabaja beserta pasukannya yang kuat itu membelot, yang mengakibatkan terpukulnya hati Raja Kerajaan Sunda Pajajaran, sehingga konsentrasi kepada kerajaan terganggu. Dalam bidang perdagangan, aktivitas pelayaran dan perdagangan di pesisir utara Jawa tepatnya di Pelabuhan Muara Jati makin ramai. Dan berdatangan pembeli dari Malaka, Cina dan Arab. Bahan-bahan dagangan ini diangkut ke Pelabuhan Cirebon dengan menggunakan jalan sungai dan jalan darat. Di wilayah dataran rendah Cirebon dihasilkan pertanian dan perkebunan seperti beras, rempah-rempah dan bahan pangan lainnya. Dan di daerah daratan tinggi di sekitar Cirebon seperti Gunung Ciremai, Gunung Sawal, dan Gunung Cakrabuana menghasilkan kayu berkualitas baik dan sangat laku. Bahkan diekspor sampai ke Malaka. Demikian masa keemasan Kerajaan Cirebon dipimpin Sunan Gunung Jati pada bidang keagamaan, politik, dan perdagangan. Semoga bermanfaat dan menjadi suri teladan untuk kita semua. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.